Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang budiman, pada kesempatan kali ini kami akan mengetengahkan tema bagaimana cara membaca sholawat yang diajarkan oleh Nabi. Namun justru para ulama Wahabi membiasakan lidahnya bersolawat kepada beliau sallallahu alaihi wa alihi dengan melawan nas yang qat'i dan sahih, yang konon mereka selalu mengklaim diri sebagai kelompok yang paling nyunnah. Malah sebaliknya, dalam hal sholawat justru mereka kelompok yang menentang sunnah. Mari pemirsa perhatikan nas hadis tentang bagaimana cara bersolawat yang benar kepada Nabi. Dalam kitab Sahih Al-Bukhari yang diterbitkan oleh Dar Ibn Katsir, cetakan pertama tahun 2002, halaman 832. Abdurrahman bin Abu Layla, dia berkata, Ka'ab bin Ujrah pernah menemuiku. Lalu dia berkata, maukah kamu aku beri hadiah yang aku telah mendengarnya langsung dari Rasulullah? Maka aku menjawab, iya, berikanlah hadiah itu kepadaku. Maka Ka'ab bin Ujrah berkata, kami pernah bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana cara solawat kepada kalian Ahlul Bait? Karena Allah telah mengajarkan kami cara mengucapkan salam. Beliau sallallahu alaihi wa alihi menjawab, ucapkanlah Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kami tegaskan, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dan seterusnya. Demikianlah bacaan atau kalimat sholawat yang diajarkan dan dicontohkan oleh Nabi, yang layaknya setiap muslim mengucapkan hal yang sama. Sebab hal tersebut diajarkan langsung oleh Rasulullah, sementara kita mengetahui bahwa beliau sallallahu alaihi wa alihi tidak berkata menurut hawa nafsunya, melainkan ada wahyu yang turun kepadanya. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Ibn Hajar Al-Haytami, salah satu ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, dalam kitabnya As-Sawa'iqul Mukhriqah, karya Ibn Hajar Al-Haytami yang diterbitkan oleh Maktabah Fayyad, cetakan pertama tahun 2008, halaman 424. Ibn Hajar Al-Haytami berkata, sesungguhnya sholawat atas mereka, yaitu atas Ahlul Bait, merupakan hal yang diperintahkan. Dan Rasulullah menjadikan mereka, yaitu Ahlul Bait, berada di kedudukan beliau sallallahu alaihi wa alihi. Karena tujuan dari solawat atas beliau sallallahu alaihi wa alihi adalah menambah pengagungan kita atas beliau. Dan dari situ berarti juga mengagungkan mereka, yakni atas Ahlul Bait. Kemudian di saat mereka semua sudah berada di bawah kain kisah itu, beliau sallallahu alaihi wa alihi bersabda, ya Allah, sesungguhnya mereka dariku dan aku dari mereka. Maka jadikanlah solawatmu, rahmatmu, ampunanmu dan keridoanmu dilimpahkan atasku dan atas mereka. Mari kita simak pernyataan ulama besar Ahlus Sunnah yang lain, yaitu Imam As-Sun'ani, tentang keaslian solawat kepada Nabi. Dalam kitab Subulus Salam, karya As-Sun'ani, jilid 1, yang diterbitkan oleh Maktabah Al-Ma'arif, cetakan pertama tahun 2006, halaman 554. As-Sun'ani berkata, dari sini kita mengetahui bahwa dihapusnya penyebutan keluarga Nabi di dalam solawat, sebagaimana didapati dalam kitab-kitab hadis, bukanlah hal yang pantas. Kami tegaskan, bukanlah hal yang pantas. Dahulu aku pernah ditanya tentang hal ini, maka aku menjawab bahwa terdapat hadis sahih dalam pandangan ulama hadis tanpa diragukan lagi tentang cara solawat kepada Nabi. Para ulama tersebut merupakan perawinya, yaitu perawi hadis solawat. Seakan-akan mereka menghapusnya karena salah dan takiyah. Ketika di masa kepemimpinan Bani Umayyah, terdapat orang yang tidak suka menyebutnya, yaitu menyebut keluarga Nabi dalam solawat. Setelah itu manusia terus mengamalkannya, yaitu solawat tanpa menyertakan keluarga Nabi. Karena yang generasi terakhir mengikuti generasi awal, tidak ada alasan lain selain ini. Dalam kitab yang sama, halaman 553, As-Sun'ani berkata, akan tetapi kami katakan bahwa solawat kepada Rasulullah tidaklah sempurna. Kami tegaskan, tidak sempurna. Dan seorang hamba tidaklah taat dengannya sampai dia mengucapkan lafaz solawat dari Nabi yang keluarga beliau disebut di dalamnya.
Karena seorang penanya berkata, bagaimana kami bersolawat kepada Anda? Lalu Rasulullah mengajarkan caranya, yaitu bersolawat kepada beliau sallallahu alaihi wa alihi dan keluarganya. Kami tegaskan, dan keluarganya. Barang siapa yang tidak menyertakan keluarga Nabi, maka dia tidak bersolawat dengan cara yang telah diperintahkan. Sekarang sudah jelas bagi pemirsa bahwa solawat yang buntung dimulai dari era Bani Umayyah, yang mana mereka sangat membenci keluarga Nabi, sehingga para ulama saat itu dengan terpaksa tidak menyertakan keluarga beliau sallallahu alaihi wa alihi di dalam bersolawat. Dalam kitab Fathul Qadir karya Asy-Syaukani jilid 4 halaman 401, Asy-Syaukani berkata, semua pengajaran yang berasal dari Rasulullah tentang solawat adalah mengucapkannya kepada beliau dan keluarganya, kecuali sedikit hadis yang bertentangan dengannya. Maka sudah sepantasnya bagi yang mengucapkan solawat kepada Rasulullah agar menyertakan keluarga beliau sallallahu alaihi wa alihi juga. Kami tegaskan, agar menyertakan keluarga beliau sallallahu alaihi wa alihi. Hal ini pun dinyatakan oleh sekelompok ulama. Juga disampaikan oleh Ibn Taimiyah selaku ulama yang dijadikan rujukan oleh kelompok Wahabi, bahwa membaca solawat kepada Nabi dengan menyertakan ahlul baitnya merupakan hak keluarga Rasulullah yang wajib dipenuhi oleh setiap muslimin. Berikut ini kami berikan bukti pernyataan Ibn Taimiyah dalam kitabnya Majmu' al-Fatawa karya Ibn Taimiyah jilid 3 halaman 407. Ibn Taimiyah berkata, demikian juga keluarga Rasulullah, mereka memiliki hak-hak yang wajib untuk dijaga, karena sesungguhnya Allah menjadikan bagi mereka hak di dalam khumus dan rampasan perang, serta memerintahkan untuk bersolawat kepada mereka. Kami tegaskan, bersolawat kepada mereka bersamaan dengan solawat kepada Rasulullah. Beliau sallallahu alaihi wa alihi bersabda kepada kita, katakanlah oleh kalian, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Redaksi kalimat sholawat yang benar kepada Nabi dengan menyebut keluarganya juga diaminkan oleh ulama Wahabi sendiri, yaitu Alu Syekh dalam kitabnya Al-La'ali'ul Bahiyah karya Alu Syekh, salah satu ulama Wahabi, jilid 2 yang diterbitkan oleh Darul Asimah, cetakan pertama tahun 2010 Masehi atau 1431 Hijriyah. Halaman 411. Alu Syekh berkata, demikian pula dalam persoalan bersolawat kepada Nabi. Aslinya adalah solawat kepada Nabi dan keluarganya saja. Kami tegaskan, hanya kepada Nabi dan keluarganya. Sebagaimana penjelasan hadis Abu Humaid dan selainnya dalam Sahihain, yaitu Al-Bukhari dan Muslim, bahwa Nabi telah mengajarkan mereka untuk bersolawat kepadanya dan keluarganya. Tidak hanya Alu Syekh menyatakan demikian, bahkan ulama Wahabi lain yaitu Ibn Baz ketika dia ditanya oleh seseorang mengenai bacaan solawat kepada Nabi yang benar seperti apa. Dalam kitab Al-Fatawa Al-Hadithiyah karya Al-Wadi'i yang ditahqiq oleh Nuruddin Al-Wusabi jilid 2 yang diterbitkan oleh Darul Athar halaman 138. Muhaqqiq Al-Wusabi berkata, Allama Al-Muhaddits Hamad Al-Ansari telah menyebutkan suatu kisah yang mirip dan kemungkinan inilah kisah sebenarnya. Dia berkata, telah terjadi sesuatu di Universitas Islam, yaitu seseorang yang tiap kali menyebutkan Nabi, yaitu dalam membaca solawat, dia berkata wa alihi. Maka dosen pun mendengarnya dan dia menceritakan hal tersebut kepada Syekh Ibn Baz, salah satu ulama Wahabi, bahwa orang tersebut adalah Syiah. Maka Syekh Ibn Baz berkata, sesungguhnya orang itulah yang benar. Kami tegaskan, orang itulah yang benar.
Dari semua bukti dan pernyataan ulama Ahlus Sunnah dan juga Wahabi bagaimana mengucapkan sholawat yang benar, yaitu dengan menyertakan keluarga Nabi di dalamnya. Namun anehnya para ulama Wahabi sendiri tidak mengamalkannya dan justru berusaha membiasakan mulut mereka dengan sholawat tanpa menyebut keluarga Nabi di dalamnya. Ini bukti bahwa kelompok Wahabi menentang sunnah Nabi dengan membuang kata Ali Muhammad dalam sholawat. Kami minta pemirsa perhatikan beberapa video yang akan kami tayangkan tentang bagaimana ulama Wahabi ketika mengucapkan sholawat, apakah mereka menyertakan wa alihi, yaitu keluarganya, atau membuang kalimat tersebut. هذا الحديث يقول صلى الله عليه وسلم أكثر علي من الصلاة يوم الجمعة وأمير المؤمنين علي وبقية العشرة وأصحاب الشجرة يصلون على محمد صلى الله عليه وسلم. تصوروا العذاب الذي أصابه. يقول صلى الله عليه وسلم فجاءته الله في علاه يصلي على محمد صلى الله عليه وسلم. هذا النبي صلى الله عليه وسلم بكى، علم النبي صلى الله عليه وسلم بأن ولا يفقدون الرسول صلى الله عليه وسلم، فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم أن سيقتل الحسين، يبكي الرسول صلى الله عليه وسلم، ما أعلم هذا الشيء. ترى الآن في ناس يا إخواني خارج المملكة يحقنون هؤلاء حقا، لا تصلون وراء الوهابيين، لا تسوون كذا، لا تعملون كذا، ويكذبون علينا، يكذبون حتى يا إخواني بعضهم يقول لنا انهم يقولون لنا انتم ما تصلون على الرسول صلى الله عليه وسلم وما تحبون الرسول صلى الله عليه وسلم، فلما جاءوا سمعونا نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وسمعونا نحب الرسول صلى الله عليه وسلم. والله افضل شيء اذا طرحت له سيرة النبي عليه وسلم في هذا الجانب، والله هو تسرح في خيالها بعد ذلك، بس هذه افضل شيء. والنبي صلى الله عليه وسلم جمع كل يعني والله كل شيء في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. لو تفردون إن شاء الله برنامج إن شاء الله كيف عاش النبي صلى الله عليه وسلم أزواجه وكيف عاش معهن. Salawat semacam ini juga ditiru oleh para ulama Wahabi lokal yang mana mereka sebagai pengekornya. Golongan yang selamat itu kata Rasulullah SAW. Apakah Maulid Nabi SAW termasuk bid'ah hasanah? Merayakan hari kelahiran Rasul SAW kepada Nabi SAW, semoga ia akan melihat bahwasanya Rasul SAW. Kata Nabi SAW. Sekarang mari pemirsa bandingkan bagaimana cara ulama Ahlus Sunnah mengucapkan sholawat di dalam video ini. Fadlan an man naqalu lana as-sunnah bit-tawatur an fami hadrat an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jalhum fi yawm Badr wa hasadhum bi sayfi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. فيجد مولانا الإمام الحسين يمتطي ظهر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. Dengan semua bukti ini, maka nampak jelas di hadapan kaum muslimin bagaimana hakikatnya ajaran Wahabi, di mana klaim mereka yang selalu mengaku sebagai kelompok yang mengikuti sunnah, namun pada kenyataannya bertolak belakang dengan apa yang mereka koar-koarkan. Kami sarankan kepada para Wahabi yang mengaku sebagai ulama agar banyak membaca ayat berikut ini. Semoga mereka sadar akan ocehan dan jerit-jeritnya selama ini. Dalam surat As-Saff ayat 2 dan 3, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Sangat besarlah kemurkaan di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa yang tidak kamu kerjakan." Juga pada surat Al-Baqarah ayat 44, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Mengapa kalian menyuruh orang lain, yaitu mengerjakan kebaikan, sedangkan kalian melupakan diri sendiri?" Jadi malaikat Jibril dan Mikail mengatakan, menjelaskan kepada Rasul bahwasanya ini orang-orang yang sedang bibirnya digunting dengan gunting dari api neraka, ini adalah para khatib dari umatmu wahai Muhammad. Mereka menyuruh manusia untuk melakukan kebaikan, menyuruh pada kebaikan, namun mereka melupakan dirinya sendiri. Tidakkah mereka berpikir? Jadi maksudnya dia melupakan diri mereka sendiri, maksudnya dia menyuruh orang melakukan kebaikan, tapi dianya sendiri tidak melakukan kebaikan.